Selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 11 semester 1 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang bertemu kalian kembali. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik anak-anakku sekalian, hak asasi manusia haruslah dihormati dan ditegakkan oleh segenap komponen yang ada, baik oleh rakyat, pejabat, apalagi para aparat penegak hukum. Dengan demikian, siapapun warga negara, tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antar golongan, maupun agama, harus dihormati dan tidak dibatasi, dilanggar, dicabut hak asasi manusianya sebagai warga negara Indonesia. Dan ia pun diberikan ruang yang luas untuk bisa menuntut hak-hak asasinya dapat diterima secara layak dalam segala aspek kehidupan. Nah, marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi yang saya paparkan tadi agar wawasan Ananda semakin bertambah dan Ananda dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah yang pertama, menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menganalisa pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernahkah kalian melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik itu di dalam lingkup keluarga, di lingkup sekolah, maupun di lingkup masyarakat? Nah, tentunya kita harus tahu dulu HAM itu apa. Nah, sejarah hadirnya hak asasi manusia itu adalah hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan yang sewenang-wenang dari penguasa terhadap rakyatnya. Nah, disitulah muncul yang namanya hak asasi manusia. Secara pengertian, hak asasi manusia sendiri adalah hak manusia atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia dari sejak lahir, berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Jadi tanpa memandang siapapun dia, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, mereka memiliki hak asasi manusia yang sama. Nah, tentunya hak asasi manusia ini perlu dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi karena dengan adanya hak asasi manusia, hak kita sebagai manusia juga diperhatikan oleh siapapun. Nah, kemudian untuk pengesahan hak asasi manusia ini, legitimasi hak asasi manusia ini ada di sudah termuat di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November tahun 1945, dan juga sudah ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Berikut saya sajikan video pelanggaran hak asasi manusia. Kali ini kasus Bupati Langkat yang diduga mengkerangkeng beberapa karyawan perkebunan yang beliau miliki. Silakan menyimak dan menyaksikan. Manusia memiliki hak kodrati yang meliputi dari hak hidup atau the right to live, hak untuk merdeka atau the right to liberty, dan hak untuk memperoleh atau memiliki kekayaan atau the right to property. Nah,
Jadi hak-hak kodrati inilah yang memang harus kita lindungi. Hak manusia untuk hidup, hak manusia untuk merdeka. Nah, semuanya sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi, undang-undang ataupun negara saja sudah melindungi setiap manusia atau setiap warga negara Indonesia terhadap hak asasi manusia yang dimilikinya. Nah, ketika ada yang mengambil hak tersebut, berarti ini termasuk ke dalam pelanggaran. Nah, pelanggaran HAM sendiri itu meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat bisa saja dia kejahatan biasa atau ordinary crime, atau kejahatan luar biasa atau yang biasa dikenal dengan extraordinary crime. Nah, ini bisa dapat berlaku atau dapat dialami oleh siapa saja ketika ada sekelompok orang ataupun individu ya, ataupun sekelompok orang yang menginginkan atau mengambil secara paksa hak asasi manusia tersebut. Nah, ini yang harus kita jaga. Sementara undang-undang saja sudah mengatur dan melindungi itu. Kenapa ada pihak lain yang ingin mengambil? Nah, ini yang tidak dibenarkan. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia antara lain hakiki. Hakiki maksudnya hak asasi manusia itu berlaku ke semua umat yang sudah ada dari sejak dia lahir. Kemudian yang kedua adalah universal. Artinya hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi maksudnya adalah semua orang itu berhak mempunyai atau mendapatkan semua hak. Apakah itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Dan ciri yang terakhir adalah permanen atau tidak dapat dicabut. Maksudnya, tidak dapat dicabut di sini adalah hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak manapun. Jadi, ketika ciri-ciri ini, kita bisa katakan bahwa ini adalah hak asasi manusia. Berbicara mengenai hak dan kewajiban ataupun berbicara mengenai hak asasi manusia, ketika ada seseorang ataupun sekelompok orang yang akan mengambil hak asasi seseorang tersebut, maka dikatakan ini adalah sebuah pelanggaran. Nah, pelanggaran HAM tadi sudah saya jelaskan bahwa pelanggaran HAM atau hak asasi manusia ini dapat bersifat kejahatan biasa atau ordinary crime, atau kejahatan luar biasa atau yang dikenal dengan extraordinary crime. Nah, adapun faktor penyebab pelanggaran HAM ini ada dua. Pelanggaran HAM faktor penyebab yang dari dalam adalah yang pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Artinya, tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, kemudian yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Nah, banyak orang yang belum paham dengan konsep hak asasi manusia itu seperti apa dalam dirinya. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah sikap individualisme. Nah, sikap individualisme ini lebih mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan kepentingan orang lain, juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang datangnya dari dalam. Kemudian yang keempat, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang paling esensi yang penting ini, rendahnya sikap toleransi. Nah, ketika pada diri individu sudah tidak memiliki rasa toleransi, maka pelanggaran HAM ini pasti terjadi pada diri individu tersebut.
Selanjutnya, faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dari luar antara lain lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Nah, ada tetapi tidak berfungsi juga menjadi faktor penyebab pelanggaran HAM. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kemajuan teknologi. Nah, untuk kasus-kasus ini banyak kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana banyak para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, kemudian banyak generasi-generasi muda yang menyalahgunakan IT untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain. Nah, kesemua ini adalah faktor penyebab pelanggaran HAM yang terjadi dari luar. Berikut saya paparkan contoh kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada peristiwa Tanjung Priuk itu tahun 1984. Kemudian ada kasus terbunuhnya Marsina pada tahun 1993. Kemudian tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Kemudian peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat di tahun 1999 dan adanya kasus bom Bali pada tahun 2022. Nah, inilah beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. Kita sudah bahas apa itu HAM, kemudian legitimasi HAM itu apa, kemudian ciri-ciri HAM itu apa, dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat dipahami dan dapat dimengerti sehingga akan menambah wawasan kalian semua mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Baik, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum, selamat pagi.